penampilan dari rekan kami yakni Saudara Asri Tajuddin. Kepada saudara kami persilahkan dengan segala hormat. Bagi tidak jadi bagikan kuih bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat awak-awaknya. Pakai pantun kita buat bu. Siap ajan langsung komat, siap komat langsung sholat. Kalau kita semua umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang diutamakan oleh para alim ulama, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya, rahmatnya beserta ampunannya sampai malam hari ini. Di antara nikmatnya ada namanya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat keimanan langka, sehingga kita dapat hadir bertatap muka di acara yang penuh kasih sayang ini. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yaskuril qalil wa lam yaskuril katsir." Barang siapa yang tak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka sulit baginya untuk mensyukuri nikmat yang banyak. Oleh sebab itu, apapun bentuk nikmatnya, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan kepada Nabi besar baginda Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, termasuklah kita umat-umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui perjuangan Rasulullah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan total perjuangan Rasulullah 23 tahun. Untuk apa? Untuk merombak akhlak kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Untuk merombak akhlak kita menjadi akhlak yang baik, yang senantiasa ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang sama-sama kami muliakan, yakni Al-Ustaz Al-Mukarram, yang sama-sama kami undang, yang sama-sama kami muliakan, yakni Ketua BKM Masjid Al-Muflihin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sedih pandai, tokoh masyarakat, alim ulama, yang insya Allah semua kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara kita tentang bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan istilah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada bulan ini manusia yang paling agung, manusia yang paling baik, bahkan makhluk Allah yang paling sempurna dilahirkan pada bulan ini, yaitu bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Yang mana pada bulan hari ini, pada bulan ini kita diingatkan tentang peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa lahirnya manusia yang sangat agung, yang sangat mulia. Tapi perlu kita ketahui apa faedah, apa manfaat dari tersebut, yaitu ketika Rasulullah SAW diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin sekaligus untuk menyempurnakan akhlak beliau. Inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dalam Al-Quran Rasulullah tak pernah dipuji dengan sholatnya. Dalam Al-Quran tak pernah Rasulullah dipuji dengan sholatnya, tetapi Rasulullah dipuji dengan akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh akhlaknya yang sangat mulia, sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh akhlaknya yang sangat agung. Jadi yang termaktub dalam Al-Quran tersebut bukanlah dari
ibadahnya beliau, melainkan dari akhlaknya beliau. Jadi salah satu bekal yang harus dapat kita ambil dari faedah maulid ini yaitu senantiasa meneladani akhlak Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW pun sudah sama-sama kita ketahui akhlaknya yang sangat luar biasa. Dan ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah kepada Siti Aisyah, ketika sahabat bertanya, wahai Aisyah, wahai ummul mukminin, akhirnya kabarkan kepada kami akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana akhlakul Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Kemudian apa kata Aisyah? Akhlak Rasulullah kana akhlakul Quran. Akhlak Rasulullah seperti akhlak Al-Quran. Jadi Rasulullah itu bagaikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran itu materinya hanya teorinya, tapi terus prakteknya itulah Rasulullah SAW. Tak ada satu pun larangan yang dilakukan oleh Rasulullah, dan tak ada pun satu perbuatan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi akhlak Al-Quran termaktub dalam akhlak Rasulullah. Nah, jadi sangat luar biasa. Manusia ini disuruh untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Agar apa? Agar senantiasa selamat dunia dan akhirat. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Sempurnanya iman seseorang itu tergantung pada akhlaknya. Tak dikatakan sempurna imannya kalau akhlak itu. Jadi adanya orang sholat tapi mencuri-mencuri juga. Adanya orang tapi akhlaknya sangat luar biasa, itu bukan cerminan dari orang mukmin. Itu bukan cerminan seperti cerminan dari umat dari Muhammad SAW. Terkadang di antara kita sholat, tapi maksiat juga. Memang kita ini makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang tak luput dari kesalahan. Jadi dari Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita diajarkan bagaimana meneladani dan menjalankan akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Dan di antara seluruh nabi ada namanya Rasul. Dan di antara Rasul ada namanya ulul azmi. Dan di antara ulul azmi yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW. Jadi orang yang mulia yaitu Rasulullah SAW. Jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pandai mencari hati manusia. Yaitu Rasulullah SAW senantiasa berpuraunya pun baik-baik, bercandanya pun baik-baik, yang senantiasa baik-baik saja. Setiap kali tingkah laku Rasulullah SAW dijelaskan bahwasanya semuanya baik. Tak ada pun satu orang yang tak gemar dengan Rasulullah. Bahkan ketika Abu Jahal ketika melihat Rasulullah SAW tak mau lama-lama. Apa kata Abu Jahal? Aku tak bisa lama-lama melihat wajah dan wajah Muhammad. Kenapa begitu? Karena ketika aku melihatnya, aku langsung jatuh cinta padanya. Nah, jadi perlu kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam diturunkan mukjizatnya itu ketampanan. Jadi Allah turunkan ketampanan itu 100%. 25% untuk Nabi Yusuf alaihissalam, 25% kita bagi-bagi dari seluruh alam, kita bagi-bagi seluruh manusia. Dan 50% lagi itu untuk Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau ditunjukkan Allah ketampanannya yang 50 tahun, yang menengoknya batal gila. Kalau Nabi Yusuf ketika ditengok wajah oleh perempuan, kalau disayang tangannya tak terasa, itu Nabi Yusuf. Tapi kalau kita jangan ada, ditengok anak pun kawan. Begitu kita. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang akhlak ketampanan Nabi Muhammad SAW 50%. Kalau ditunjukkan Allah, setiap yang menengoknya, setiap yang melihatnya pasti gila. Inilah ketampanan Nabi Muhammad SAW, keagungan Rasulullah SAW. Dan salah satu mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang sangat luar biasa. Kalau Nabi Yusuf mukjizatnya ketampanan hilang ketika dia mati. Nabi Ibrahim mukjizatnya terbakar, tidak tahan dibakar, meninggal hilang. Nabi Musa bisa membelah laut, mukjizatnya hilang. Tetapi Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai sekarang kita bisa rasakan mukjizat Rasulullah SAW.
Inilah salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti cintanya kepada umat kita sekarang. Kita adalah umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Jadi mukjizat di antara para nabi yang sangat luar biasa adalah Al-Quran. Kalau kita perhatikan, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan termasuk bulan yang paling mulia. Sayyidus Suhur, pemimpinnya para bulan. Bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad orang yang paling mulia. Al-Quran yang menurunkannya malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dalam malam lebih baik malam pada 1000 bulan, yaitu bulan yang dimana diturunkan oleh Al-Quran. Jadi kita sebagai manusia yang senantiasa membaca Al-Quran, maka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pernah jelaskan, Al-Jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama kata Rasulullah, yaitu Tahlil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, apa kata Utsman bin Affan? Lau sahhat qulubana lamma sami'at minal Quran. Orang yang kalau hatinya lurus, orang yang kalau hatinya benar, tak akan puas-puas untuk membaca Al-Quran. Karena kenapa? Setiap satu Al-Quran, satu ayat Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. Man qara'a biharfin min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca Al-Quran walaupun 1 huruf, yang 1 huruf lagi akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi yang paling rendahnya itu 10 kebaikan. 1 huruf kita baca alif sudah 10. Kalau kita baca alif lam mim sudah 30 kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, tinggal baca Al-Quran. Jadi orang yang hatinya benar, orang yang hatinya lurus, tak akan puas-puas untuk membaca Al-Quran. Itu orang yang pertama dirindukan surga. Orang yang senantiasa meluangkan waktunya, meluangkan hatinya untuk senantiasa terpaut dengan Al-Quran. Orang kalau sudah terpaut dengan Al-Quran, maksiat akan ditinggalkan. Orang kalau sudah terpaut dengan Al-Quran, segala perbuatan yang tak elok akan ditinggalkan. Jadi oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana pada malam hari ini kita diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, haruslah senantiasa meneladani dan menjalankan, menuruti perintah-perintah yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Karena di sini pun saya sebagai tuan rumah ini, sebagai tuan rumah untuk menyampaikan sedikit. Jadi apabila ada kata yang salah, mohonlah sekiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.